Oke, selamat malam guys. Have a nice weekend, ya kan? Nah, gimana weekendnya hari ini? Oke nggak? Nah, besok menjelang hari libur panjang ya. Kalau nggak salah, harus hati-hati tuh guys. Apa namanya? 3 hari serasa 2 hari. 2 hari serasa 3 hari. But anyway guys, IHSG di hari Oktober persiapan November Rain. Nah, November Rain beneran merah nggak gitu ya? Atau malah hijau? Ya kan? Kan minggu depan. Kalau menurut gue sih udah ada mulai pengaturan bobot-bobot ya dari luar gitu ya. Walaupun duitnya udah dikit gitu kan, udah mulai atur-atur. Lalu juga ya kita lihat-lihat, hati-hati lah. Tapi ada potensi cuan ya, saham-saham blue chip nanti yang akan gua kasih tahu menjelang momentum yang akan naik gitu ya. Kok momentum akan naik? Iyalah, momentum akan naik. Ingat, tanggal 5 November ya pengumuman GDP-nya kita gitu ya. Udah banyak tuh yang sounding. Om Luhut, Opa Luhut udah ngomong 2,91 gitu ya. Om Erlangga juga udah ngomong, Ibu Sri juga udah ngomong. But anyway, the number itself menyatakan bahwa kita masuk resesi. Secara kalau hitungannya adalah dua kuarter berturut-turut, maka minus GDP pertumbuhannya gitu ya, year on year, maka negara tersebut masuk resesi. Nggak masalah guys, semuanya juga masuk gitu kan. Nah, karena dia minus, tapi kita harus lihat dari minus 5 ke minus 2 atau minus 5 ke minus 1 or whatever lah gitu ya. Tapi kalau menurut gua dari minus-minus tersebut ada perbaikan minus. Benar nggak? Dari minusnya daripada minus 5 ke minus 10 atau minus 5 ke minus. So ada perbaikan. So apa yang kalian lihat mudah-mudahan ada price in gitu ya, bahwa Indonesia akan menjelang perbaikan gitu ya. Mudah-mudahan ada kepercayaan dari para investor dunia dan investor lokal untuk hal ini gitu ya. Nanti akan gue bahas chartnya dan segala macam. Lalu ada saham-saham blue chip buat diinvest dan momentum naiknya gitu ya. Nah, ini gue kasih lihat ya guys gitu ya, sedikit. Gue akan masuk ke mana namanya, ke HQ gitu ya. Kalian udah tahu ya bahwa di HQ IHSG ya mempunyai peluang hampir 20% saja dari 50 tahun terakhir 50 tahun 5 tahun terakhir bahwa dia akan naik gitu ya. Nah, tetapi juga kalau dia naiknya tinggi kayak sekarang nih 4,97, kemarin 5,4, besoknya minusnya akan kecil nih. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Kalau lo bisa lihat pattern-patternnya, bisa lihat tuh ya. Nah, gue minjem datanya Etus nih, yang ambil dari punyanya Wilson dari Stockbit juga seperti itu gitu ya. Kalau lo lihat dari 10 tahun terakhir gitu ya, lebih jelek lagi datanya ya kan. Nah, kita lihat bahwa average-nya adalah kemungkinan dia merah gitu ya, merah-merah 1% lah ya. Kalian boleh lihat lah, merah-merah 1% on average. Kalau BBCA merah 1%, BBRI merah 1%, gimana ya? But anyway guys gitu ya, bisa dilihat bahwa kita harus hati-hati ya. Apakah akan merah dalam Om? Sejauh gua melihat gitu ya, merah dalamnya pernah terjadi di atas 5%, itu ada 2 kali, 2016 2013 ya. Nah, tetapi Desember most likely akan hijau ya. Desember, Januari, Februari ya. Seru nggak tuh? Seru. Nah, biasanya man-man dari kuarteran itu biasanya dibilang bahwa window dressing. Nah, window dressing tuh apa sih guys? Gitu ya. Kalau boleh gua ngomong,
Window dressing adalah nih yang kayak gini nih. Ada baju ya di dalam window to the dress gitu ya. Nah, kayak gini. Nggak lucu ya? Oke. Nah, window dressing adalah strategi dari portfolio atau fund manager gitu ya. Portfolio manager, fund manager untuk memperbaiki performance dari portfolio mereka gitu ya. Kadang mereka terjadi di bulan-bulan terakhir dari tahun akhir gitu ya. Jadi dari tahun itu bulan-bulan terakhirnya mereka akan memperbaiki ataupun kuartal terakhir gitu ya. Mungkin impact-nya nanti akan sampai ke awal bulan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kalian lihat seperti ini ya, gua akan tarik JKSE ya di monthly. Ya. Nah, lo lihat, ini data gue dari 2000 berapa nih? Oke lah, dari 98 ya. 98 shock gitu ya. 98 shock. Ini kita bisa lihat di bulan 10, bulan 11 naik. Ya. Lalu 2008. 2008 ya. Shock ya. Bulan 11, bulan 12 tetap naik. Gitu ya. 11, 12 tetap naik. IHSG ya guys. 2015 yang katanya shock juga gitu ya. Bulan 11, bulan 20 tetap naik gitu ya. Ini juga bulan 2013 juga sama, tetap ya. Tetap naik ya. Ini mana? Sebentar. Ini doji ya. Ya. Nah, yang ini nggak doji. Yang ini naik. Yang ini lumayan naik ya. Dari berapa occasion lumayan menurut gua naik lah gitu ya. Dari 4 occasion 98 naik, 2008 naik, 2013 nggak begitu naik gitu ya. 2015 katanya juga sempat terkoreksi, itu juga naik gitu ya. Di 2018 kemarin naik juga gitu ya. Nah, di sini apakah akan naik? Mudah-mudahan naik ya. Jadi lumayan probability-nya. Nah, kalau lo lihat kayak begini, Om, sektor apa Om yang oke? Nah, gua kasih lihat deh sektor yang oke-nya. By the way, jangan lupa di follow ya semuanya. Dari tab trader, terus abis itu Instagram, Facebook ya. Terus Telegram juga ada ya kan. Nah, mulai minggu depan masuk bulan November, buat yang mau nanya saham di forum saham ya, untuk dibahas di YouTube harus kasih follow YouTube, follow Instagram, and then share link gua di Instagramnya masing-masing. Biar makin dikit katanya. Oke. Nah, kita lihat di sini, gua ambilin data ya dari datanya si iPod gitu ya. Kita lihat ya. Di bulan-bulan bulan-bulan ini 2008 gitu ya. Lihat November selalu ada kenaikan dari finance ya, finance, basic industry ya. Oke, finance, basic industry. Lihat ya. Oke. Lalu di 2000 berapa tadi? 15 ya. Oke. Kita lihat bahwa selalu ada kenaikan di finance ya, basic industry, property ya, mining enggak, consumer so-so lah. Oke, malah turun, cenderung turun. Oke.
Lalu 2018 sama dari bulan Novembernya finance, consumer, basic industry, ya, properti dikit, mining turun. Oke? So, kalau menurut gua bolehlah dilihat-lihat finance, basic industry, and maybe property gitu ya. Jadi dari situ kalian bisa lihat. Terus Om, yang leading siapa? Yang leading gampang guys. Lihat aja market cap-nya. Siapa yang leading? Ya, market cap-nya siapa sih yang leading? Ya, sama saham-saham yang sering dibahas sekarang. Biasanya rame emang. Finance mungkin bisa lihat BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, BBTN. Plus BRIS, BTPS. Oke? 7. Terus basic industry. Siapa ya basic industry? Ini. Cari sendiri. Oke. Lalu properti. Properti kayaknya udah mulai lumayan ya. Ada properti konstruksi, ada properti-propertian gitu ya. Nah, tinggal kalian lihat aja. Menurut gua kalau kita lihat di sini ya, nanti kita bahas saham-sahamnya seperti apa. Oke kok, gitu ya. So, hopefully things going to get better, ciao, gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Nah, tadi udah lihat ya di di video ada list SP dari kelas gua, Tape Trader 11 ya. Ngasihnya banyak karena orangnya semua kagak ada yang ini ngasih semua gitu kan, nggak ada yang mau diskusi dulu. Ya udah, gua kasihlah semuanya tuh, gua bilang gitu ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman ya kan, selain dari SP-nya gua. Oke? Nah, kita lihat aja SP-nya mereka ada yang jalan nggak? Ya kan? Mudah-mudahan sih ada yang jalan ya guys, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita masuk ke chart. Ya. Agak lama ya yang ini ya, hari ini ya. Membahasnya ya. Lalu kita masuk ke sini. Daily ya. Naik dikit. Gitu ya. JKSE-nya kita lihat. TCPI follow the trend aja. Kalau kalian belum nggak bisa ngambil, kemarin harusnya lihat dia pas dia koreksi, diambil gitu ya. Ini tinggal jalan aja lancar jaya gitu ya. Lalu ada setelah TCPI, ada hoki, which is sudah jalan ya. Ya kan? Kemarin gue bilang di kelas Beta Academy, gue udah bilang nih, pas di saat di sini ambil aja, gue bilang nggak ada yang mau ambil, ya udah. Oke lah. Lalu yang mantul. Nah, kalau misalnya kalian punya ya, adjust SL-nya di 834. Kalau kalian nggak punya, tunggu koreksi lagi. Koreksi kayak gini lagi. Ya, mudah-mudahan masih lancar. Kalau gua melihatnya ya udah entar-entar lagi lah gitu ya, 925. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada BRPT. BRPT gimana Om? Kalau menurut gua BRPT ini udah ada ya. Paling dia koreksi ke arah sini ya. 907. Peluang buat kalian kalau dia mantul lagi ambil guys. Ya, kalau dia mantul lagi ambil. Oke. Lalu ada Citra. Citra gimana Om? Citra lagi naik. Ini peluang juga. Kalau dia koreksi kayak begini ya, mungkin bisa ambil gitu ya. Citra itu kalau lo mau mainnya bulanan udah mulai mau mentok nih di 883. So cuman ada 50 poin lagi. Ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya mau ngambil buy on mantul di Citra. Ya. Lalu setelah Citra ada INKP. Nah, INKP guys. Ini seru nih. Ya, dia lagi koreksi. Ya, kalau besok masih koreksi lagi, fine, biarin aja. Tapi menurut gue sih masih oke. Ya, kalau dia mantul boleh diambil guys. Ya, proven bahwa dia nggak bisa keluar dari EMA 20-nya. Mudah-mudahan naik terus. Targetnya ke 9932. Oke? Jadi nggak telat tuh kalian tuh. Mudah-mudahan bisa ambil ya. Oke. Nah, lalu guys, ada saham-saham list down-nya. Banyak ya, gitu ya. Pertama, Roni.
Buat copet, oke. Targetnya 480 aja, ya. Lalu kalau misalnya buat swing jangan diambil, oke. BBTN juga oke buat dicopet, tapi buat swing tunggu dia koreksi di area 1369. SL-nya nanti ditaruh di 1280. Oke, bar areanya ya kalau dia mantul daerah-daerah sinilah 1353. Oke. Lalu setelah itu ada wood. Wood oke buat dicopet guys di 490. Gitu ya. Lalu setelah itu ada Jawa. Ya, buat dicopet juga guys ke arah-arah 103 105. Jawanya buat dicopet ya, bukan buat di swing ya. Camkan itu, camkan. Lalu ada PSSI. Sama, ini juga buat dicopet aja guys. Itu ya. Kalau mau dicopet targetnya daerah-daerah sini. Sorry. Ini. 173 176 180 lah, gitu ya. Lalu setelah itu ada mark. Nah, boleh lah gitu ya buat di swing show gitu ya. Target pertama 893, target kedua 939. Buy areanya daerah-daerah sini guys, 850. SL yang pertama ditaruh 826, SL yang kedua 788. Oke. Lalu guys, ada MDKA. Seru nih MDKA ya, emasnya turun, dianya naik, ya kan? Oh, emasnya turun, MDKA-nya naik, hahaha, gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak gini guys, tunggu lagi dia koreksi. Mudah-mudahan ambil targetnya ke arah 2050 ya, mendekati 2000-nya. Kalau menurut gua masih kencang MDKA-nya gitu ya. Lalu setelah MDKA ada Major alias Mayora. Mayora masih sideways ya guys, dia akan ke arah 2471 ya. Lalu setelah Mayora ada Pewon. Nah, Pewon mau ke area 430-nya guys, dari 416. Kalau lo punya pasang SL-nya mungkin udah SL plus aja daerah-daerah sini 410 gitu ya. Kalau belum punya, pasang SL-nya di 391, tunggu koreksi dulu. Ya, koreksinya kayak gini nih, set. Nah, harusnya ngambilnya di sini nih. Ya. Gitu. Oke. Saat dia mantul, betak. Nah, gitu. Kalau sekarang udah telat, ya. Oke. Ya, cicilan kedua masih boleh lah. Oke. Lalu setelah MDKA guys, ada Pewon SCMA. Buat copet oke. Buat swing ntar dulu. Targetnya 1497. Ya. Lalu ada APLN. Nah, APLN guys. Ya, masih mau koreksi. Kalau dia mantul boleh diambil di area-area 107-nya. Ya. Lalu setelah itu ada Harum. Harum buat swing lupakan. Ya, tunggu dia koreksi. Buat copet monggo diambil. Targetnya 2200-an lah gitu ya, ke bawah dikit. Oke. Lalu setelah itu ada SMBR. SMBR boleh nih guys. Ya, kalau dia besok mantul, hajar, targetnya 551. Pasang SL-nya di 481. Ya, kalau dia bisa tembus, maka dia ke 575. Oke. Itu SMBR. Lalu setelah SMBR ada INTP. INTP mau koreksi karena udah masuk areanya. Lihat kan? Ya, jadi kalau menurut saya tunggu dia koreksi. Kalau dia mantul di 11973, oke banget diambil lagi. Targetnya nanti masih jauh nih guys, ya. Ke sini kalau dia berhasil mantul, ya. Mantul naik ya ke arah sini 14678. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah INTP ada
Pegas. Ya. Pegas, 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 pegas gitu ya. Pegas menurut gua udah flat ya. Tunggu dulu, sabar. Kalau dia mantul ditutup di atas 1070 ya, bisa ke arah area daerah sini nih. Apalagi kalau dia tembus 1121-nya bisa ke area sini nih. 12.15 ya. Oke. Lalu setelah pegas guys, ada tebik. Oke. Tebik ke area-area 154 1.1530 ya. Kalau dia mantul lagi besok, SL-nya dipasang di 14.24, SL kedua dipasang 13.92, targetnya 16.75 gitu ya. Lalu setelah tebik guys, ada tins. Nah, tins juga kita lihat timah ya. Lagi turun. Oke. Jadi dia ngikut kalau timahnya besok naik, mungkin dia akan mantul. Kalau mantul ambil aja targetnya ke 960. Oke, target terdekatnya. Ya, SL-nya taruh mana? Taruh 818. Buy area-nya mana Om? 854, 860. Oke, lalu ada Cleo. Oke. Cleo buat copet oke, buat beli pertama lihat besok gitu ya. Targetnya masih oke di sini ya, 524. SL-nya ditaruh di 462 atau di 450. Buy area-nya 483 sampai 490 ya, kalau mau di swing. Kalau mau dicopet monggo, silahkan. Oke, lalu ada BMTR. Nah, ini kalau besok naik di atas EMA 20 monggo lah ya. Tapi kalau dia tembus 243 lebih oke lagi gitu ya. Overall mungkin targetnya nanti kalau buat swing ke arah sini, tapi kita lihat besok candlenya ya. Oke, lalu setelah BMTR ada EMCN ya. MCN juga sama dengan BMTR. Kalau besok dia ditutup di atas 840 boleh lah gitu ya. Buat cicilan pertama, mudah-mudahan nanti sideways di arah 880, akhirnya ke 980. Oke. Setelah MCN guys, ada ASRI. ASRI mungkin koreksi dulu ya guys. Mudah-mudahan dia bisa mantul daerah 145 140-nya. Ya. Daerah situ nanti mudah-mudahan dia nyampe 171. Oke. Lalu buy area-nya mana Om? Tadi dong 140 150-an. Oke. 140 ya, daerah dari sini lah 140 143. Oke, setelah ASRI ada Wood. Ya. Wood. Nah, seru nih. Ya kan? Buat copet oke, buat swing oke gitu ya. Targetnya di 540, buy areanya buat swing daerah-daerah sini nih 466. Kalau koreksi besok jangan khawatir guys. Kalau koreksi juga paling begini, setak. Nah, setak gitu ya. Oke. Lalu setelah Wood guys ada TPIA. Oke. TPIA juga lumayan nih, baru jalan gitu ya. Targetnya di sini 8142, kalau enggak ke 8400 ya. Terus INKP tadi udah ya. Tunggu pantulannya aja. Kalau besok nggak mantul, mungkin the next day, the following day pas mulai mengecil. Kalau di bawah EMA 20 mungkin harus lupakan dulu aja. Oke? Terus setelah INKP ada Wood, TPIA, BSDE. BSDE udah oke ya. Jalan terus seperti yang gue bilang kan, Citra BSDE 929 gitu ya. Targetnya mungkin kalau jauhnya jauh guys, jauh diseceng gitu ya, diseceng ya. Boleh dilihat, apalagi kalau koreksi. Kalau belum koreksi buat swing jangan dulu ya, udah lupain aja. Terus lalu setelah itu ada BSDE, ada Skumi. Nah, Skumi buat copetan lah, oke lah nyampe 190. Lalu setelah Skumi ada BDMN.
ya. Mudah-mudahan lancar dia nanti. Kalau besok merah lagi mungkin akan mantul 2466. Targetnya masih 2652 dan 2820. Lalu ada BBKP. BBKP lagi koreksi dikit. Ya mudah-mudahan dia koreksi lagi di sini 245 sebelum dia lancar jaya ke 275. Overall masih sideways daerah situ ya. Jadi jangan targetnya tinggi-tinggi sampai sini. Lihat bentuk candlenya pasti akan kelihatan, kalian bisa membacanya. Lalu ada saham-saham yang dipom-pom gitu ya. Antam mungkin naik gitu ya, tapi nikelnya sih lagi nggak bagus ya, tapi ya mungkin naik gitu ya, bisa ke 1200 kalau besok mantul ya. Lalu ada Inco. Inco juga mungkin naik ya guys gitu ya, bisa ke 4600 ya. Setelah Inco ada JSMR. JSMR mulai lucu nih guys. Kalau besok dia ditutup di atas 3670 atau 38-an gitu ya, mungkin dia ke arah-arah 4189-nya lagi. Ya. Ini overall JSMR masih oke lah gitu ya, apalagi kalau di atas ini ya. Kalau kalian lihat guys, nah ya, dia turun gitu ya, selalu false dulu gitu ya, dan bentuknya masih turun nih, turun ke sana gitu ya. Nah, kalau menurut gua ya lumayan lah, nyampe sini kan 5662 oke banget ya. Ya kan? Kalau dia naik lagi kayak begini ya, lumayan lah. Tapi ini kayaknya turun terus nih. Bentar. Turun gitu ya. Turun gitu ya. Dah, pokoknya harus hati-hati guys. Mungkin ke 5500 kalau dia tembus. Kalau dia nggak tembus ya sudah, lupakan saja. Itu once dia adalah LQ45 yang lumayan gitu, once gitu ya. Tapi sekarang Oke. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Terus SMSM. Oke. Buat copetan oke lah gitu ya, tapi hati-hati besok guyurannya, hati-hati ya guys. Oke, lalu kita saham-saham yang tadi gue bilang, saham-saham yang leading gitu ya. Selama dia masih oke kok gitu ya. Kalau dia tembus besok dengan volume gede gitu ya, mungkin dia bisa ke 3810-nya lagi. BBCA sama ya model-modelnya, kalau dia bisa tembus mungkin dia naik lagi. Kalau besok merah ya lupain dulu aja, kita tunggu November atau biar gampang nunggu Desember ya kan. Udah BBCA, lalu BBNI ya. BBNI-nya yang ciamik nih. BBRI, BBCA-nya galau, BBRI-nya ciamik. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari gocengnya ya. Kalau dia goceng tembus bisa ke 5500 ya. Setelah BBNI ada ICBP ya. ICBP masih downtrend ya guys. Ini LQ yang gue liatin gitu ya. Setelah ICBP ada INDF, masih downtrend juga. Sorry, INCF ini masih downtrend juga guys, pantul-pantul di area 6977 ya. Kalau kalian mau ya pantul-pantul sini bolehlah dibeli. Kalau gua sih tunggu dia di atas sini lah 7500 baru looks nice. Ya, setelah INDF ada Unilever. Ya. Unilever masih turun ya, masih overall masih sideways, dia di arah-arah 7800-nya. Jadi mendingan hindari dulu, kecuali lo doyan main sideways atau kalian adalah investor yang menunggu dia sideways. Keras, kalau menurut gua ada kemungkinan loncat gitu ya. Kita lihat aja apakah dia nanti akan ada pantulannya gitu ya. Kalau ada pantulannya boleh dibeli ke arah-arah 430-an gitu ya. Lalu setelah keras ada Breeze ya. Breeze kalau menurut gua masih akan turun ya. Mungkin dia akan mantul di 1050-nya ya, daerah-daerah situ gitu ya. Udah nutup gap dong Om kalau gitu ya. Monggo kalau mau nutup gapnya gitu ya. Setelah Breeze
ada ASI. ASI kan udah gue bilang naik ya sampai area-area sini guys, 5539. WSKT koreksi dulu kan, udah gue bilang ya, udah mantul di situ, koreksi dulu, mungkin dia ke arah sinilah 710 gitu ya. Kalau mantul di 710 boleh ambil ya, berarti dia lanjut ke kenaikannya. Oke. Lalu setelah itu HMSP ya oke lah, susul lah, tunggu di atas EMA 20 lah, oke lah guys gitu ya. Lalu setelah itu kalau mau ambil pungut om, monggo kalau mau pungut mah ya kan. Lalu ada GGRM. Oke, GGRM juga sama ya guys gitu ya. Tadi bener ya HMSP, iya sama. GGRM kebetulan samaan nih dia ya kan. Ya, jadi tungguin aja. Either way, kalau dia jalan, HMSP jalan gitu ya. Cie, sok tahu. Lalu ada yang kena apa namanya saham-saham pom-pom, ya. Nah, kalau menurut gua, you have to prove bahwa beritanya benar. Dengan beritanya apa? Market have to decide. Bukan premium yang decide. Ingat ya guys ya. Market have to decide. Gimana decide-nya? Breakout dari downtrend yang sudah lama banget gitu ya. Nih, downtrend-nya itu udah dari kapan tuh? Ya, dari sini nih. Dari 2019 guys. Belum market crash dia udah turun jaim ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, udahlah gitu ya, tungguin aja kalau dia naik ya. Even di sini nih guys, lihat ya, di atas EMA 20 kalau lo oke, baru lo ambil. Kalau enggak, ngapain gitu kan. Ini padahal di monthly. Oke, jadi lo tungguin aja. Kalau apalagi kalau kalian ingat ya, premium itu beda sama kita sebagai trader. Kenapa? Premium itu most likely attach dengan broker dan segala macam. Mereka inginnya apa? Mereka inginnya supaya kalian terus-terusan trading. Dengan trading dapat gitu ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Timeline-nya kalian harus dilihat. Ya. Apalagi kalau yang berafiliasi. Gitu ya. Bukan gua mendiskreditkan mereka, monggo, tapi kalian harus menyatukan antara tujuan kalian, di align gitu ya, diselaraskan tujuan dia sama tujuan ono, ya kan? Kalau tujuan ono begono, tujuan ini begini, kan gitu, ya kan? Gua nggak bilang bahwa mereka jelek gimana, tapi ya seringnya nipu-nipu loh. Nggak. Pokoknya align dengan kalian. At the end, yang salah jempolnya kalian ya, bukan jempolnya premium atau Joska atau apa gitu ya. Kalau menurut gua, yang salah jempolnya kalian. Kalau kalian melakukan tradingnya sendiri. Kalau tradingnya dilakukan orang lain, ya mungkin dia yang salah. Oke? Sip. Itu balik. Setelah itu guys, setelah TLKM ada BMRI. Ya. BMRI di atas EMA 20 masih oke, dia coba mantul, targetnya 558. Boleh beli om, boleh beli kalau misalnya dia tembus dari 5.700-nya. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada BMRI, ada PTBA. Masih sideways ya guys. Lalu ITMG masih sideways. INTP udah gue bilang. Lalu ada Medco. Ya, Medco mau mantul oke lah gitu ya. Beli pertama fine. Kalau dia di atas 400 beli lagi, targetnya 440. SL-nya taruh di area-area 364 dan 348. Ya. Oke, yang permintaan same. Mungkin mantul. Kalau dia merah lagi biarkan aja masuk ke dalam gitu ya, mungkin mantul ya. Lalu yang kedua WSKT tadi udah ya. Ya, tunggu dia pantulannya dulu daerah 700-nya gitu ya. Lalu Tekim masih akan turun lagi ke arah 6.100-nya gitu ya. Jadi wait and see aja. Setelah Tekim ada Bull. Ayo, Bull, gimana? Kan udah kemarin udah gue bilang,
mentoknya di daerah-daerah situ ya kan, 338, 3340, daerah-daerah sinilah. Kemarin berapa tuh nyampe? Hah? Jadi masih percaya 338 kan? Masih percaya jadinya 400. Percaya Om, ya udah kalau lo percaya tungguin aja ya kan sampai menopause ya. Kalau gua mah ya lihat di chart aja. Chartnya aja sideways guys sampai 350. Kalau lo bisa tembusin 350 monggo. Ya kan? Selama kayak gini masih oke sih, masih uptrend menurut gua di atas EMA moving average-nya gitu ya. Ya kalau dia mantul boleh beli lagi. Tapi di saat 350-an reach gitu ya, you have to prove it. Ya kan, with full force bahwa lo akan ke 400. If not, mau siapa kek, mau direkturnya kek, mau Rups kek, mau OB-nya kek, mau kecungnya kek, mau supirnya kek bilang ke 400. Whatever it is, prove it man, prove it gitu kan. Oke. Nah, setelah itu habis bull ada Adro. Masih downtrend, kemungkinan ke 1100 lagi ya. Lalu setelah itu ada hoki udah PNLF. PNLF-nya masih koreksi dulu, ada kemungkinan besok mantul ke arah-arah 205. Kalau dia nggak mantul, target mantulnya nanti di 187. Kalau di bawah 187, forget about it. Oke. Lalu setelah itu ada BBKP. Ya. BBKP apa namanya? Lagi sideways ya guys. Jadi kalau dia mantul mungkin di area-area 260 270 aja ya. Cari yang uptrend aja guys, mendingan ya. Oke. Lalu setelah BBKP ada WSBP. Ya. Kemungkinan bisa loncat nggak Om? Bisa loncat. Tapi ya ke sini 272. Oke. Lalu setelah itu ada WSBP. WSBP ngetes dulu ke 153. Mungkin bisa mantul kalau misalnya kayak gitu. Kalau enggak ya lupakan aja. Tuh ya. Wika mungkin besok mantul. WG. Lihat Wika. Weton. Mungkin bisa mantul. Ya, mungkin bisa mantul. Oke. Lalu setelah itu ada friend. Friend. Masih sideways, cenderung turun. Mudah-mudahan bisa mantul di 69. Kalau dia nggak tembus dari 69 guys. Ya. Lupakan. Mungkin dia akan kegocap lagi. Oke. Enggak deng, ke 59 dulu ya. Jadi harus hati-hati. Hati-hati ya main dengan friend ya. Bukan main sama temen ya, lupa. Tebik tadi udah. Ya. Lalu Inko juga udah. Alright. So, udah semuanya. Jangan lupa window dressingnya, tipsnya tadi udah gue bilang. Dagingnya udah gue bilang. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita akan ada review bersama Emon dan Etus. Di nggak tahu di channel gue atau di YouTube-nya Mona ya. Itu aja guys. So have a good day, have a good rest of the weekend. Selamat malam. User signing out. Bye bye.